Karena begini kawan-kawan, orang yang duduk di kursi pesakitan itu, di persidangan itu ilmunya akan hilang semua. Sepintar apapun, secerdas apapun, ketika dia duduk di kursi pesakitan itu menggunakan rompi terdakwa, ilmunya hilang. Begitu. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang advokat Kristen ya, yang beliau ini sangat gigih sekali dalam membela Islam, yang dimana ketika Saifuddin Ibrahim berkata-kata yang sifatnya atas kebodohannya dengan menyerang Islam ya, karena memang Saifuddin ini sebagai bumper ya, bumper kekristenan ya, kepentingan kekristenan, yang dimana para donasi ataupun para oknum Kristen yang memberikan bantuan secara finansial untuk Saifuddin Ibrahim ini ya, karena memang bertujuan untuk menyerang Islam. Contoh saja seperti Ibnu Qolam ya, yang dimana dia sudah mengakui bahwasanya para donaturnya itu memerintahkan untuk selalu menyerang Islam. Nah, terus di sini ada Bang Bob ya, seorang pengacara Kristen yang gigih sekali membela Islam ya. Untung saja ada orang-orang seperti beliau, orang-orang Kristen yang jujur seperti beliau yang dapat berdampingan dengan Islam dan acap kali dengan gigihnya membela Islam. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Punya negara, tapi setelah itu bebas, lu mau beli sama orang sini kek, mau gimana kek. Oke. Ya, silakan lah. Bahas apa nih? Kita lagi bahas perkataan-perkataan Saifuddin Ibrahim yang ini sudah menjurus ke fitnahan ya. Yang namanya fitnah itu adalah tindakan yang tidak baik dan bersalah ya, dan cacat secara hukum. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sudah layak untuk ditangkap ya, walaupun kita tahu setelah proses persidangan Kasman, Saifuddin juga akan diproses oleh aparat penegak hukum. Tetapi kita meminta agar ini bisa dicepatkan mungkin ya. Nggak usah ditunggu Kasman selesai, karena Kasman itu butuh 3-4 bulan lagi baru selesai. Kalau bisa, Saifuddin juga segeralah diproses supaya bisa menemani si Kasman bin Sunet. Ya, kita sudah lihat bagaimana Saifuddin ini makin hari makin aneh-aneh, karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Orang kalau nggak bisa menerima kenyataan, maka roh yang ada di dalam dirinya ini meronta-ronta. Ya, meronta-ronta, marah sana sini gitu kan, mengeluarkan statement-statement yang nggak jelas. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana Saifuddin ini makin hari makin gila. Ya, makin gila ingin menjadikan kekristenan ini anak emas di Indonesia. Ini kan ngaco gitu. Ya. Oke, kita putarkan dulu, dan sebelumnya assalamualaikum buat Bang Ali Musa ya. Ini saya putarkan dulu bagaimana si Saifuddin ini baru saja memfitnah aparat penegak hukum kita lagi ya. Setiap hari kerjanya fitnah, tapi ini baru lagi fitnahan dia ya. Jadi dia membuat judul "Ada Mafia Peradilan dalam Kasus MKC" ya. Dia menuduh bahwa sidang ini ya, dan penangkapan KC dan kasus KC ini dibackingi oleh mafia ya. Ada mafia peradilan di dalam kasus ini ya. Luar biasa sekali tuduhan kepada penegak hukum kita. Ya, kita dengarkan. Tetap beritakan Injil, tetap untuk membela keadilan, membela kebenaran. Jangan takut apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap
bersama Tuhan, karena dia tidak pernah menyangkali diri dan tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan apapun yang tidak dari kehendaknya. Semua baik, Tuhan itu baik. Saudara, saya baru menghadiri sidang MKC di Ciamis, baru pulang, dan analisa saya tentang pengadilan ini luar biasa, bahwa susah untuk mendapatkan juga keadilan bagi kasus seperti ini. Semua kita tahu bagaimana buruknya penegakan hukum di negara kita ini, dan semua tahu, seluruh dunia juga tahu bagaimana keadilan dipermainkan oleh para penegak hukum. Bagaimana MKC disiksa sampai hari ini, bahkan kemarin dia jatuh dari kursi karena dipaksa untuk mengikuti sidang dari pagi sampai jam 10 malam. Ini luar biasa, saudara-saudara, kasus semacam ini. Nah, dugaan kita ini ada mafia di belakang permainannya ini. Dan bagaimana keadilan dipermainkan ketika kasus Ahok. Semua orang tahu bahwa Ahok tidak menistakan agama. Tidak ada maksud dan tujuan menistakan agama, dan agama apa yang dinistakan? Hanya dengan memakai Al-Maidah 51. Jadi kasus Al-Maidah 51, satu ayat dipelintir oleh Buniani, dihukum 2 tahun penjara gara-gara satu ayat. Ayat melarang orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Al-Maidah 51 itu begitu. Tidak mungkin Ahok menistakan agama. Tidak ada maksud dan tujuan. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai industri hukum yang melahirkan mafia hukum. Kita tonton dulu videonya, silakan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana si Saifuddin ini ya menyamakan kasusnya Kasman bin Sunet dengan kasusnya Ahok. Jelas-jelas si KC ini bukanlah seorang politisi, bukanlah siapapun. Ya, di Indonesia ini dia bukan orang penting dan bukan orang yang ditakuti. Ya, nggak ada pentingnya dengan dia itu. Dia tuh cuman satu pion yang dipakai oleh satu organisasi yang ingin merusak Indonesia. Ya, dijadikan bumper, dijadikan pion untuk maju ke depan. Terus Saifuddin mengatakan memberitakan Injil. Injil yang mana yang kamu beritakan, Saifuddin? Ya, perasaan yang kamu live-kan itu selalu memfitnah penegak hukum kita. Ya, membahas tentang Islam. Nggak pernah saya dengar kamu membahas kekristenan. Paling cuma ngomong ya kita Kristen harus begini-begini gitu. Tapi nggak pernah Injil yang kamu beritakan. Terus yang kedua, kamu mengatakan KC dipaksa untuk ikut sidang. Siapa yang memaksa dia? Ya, siapa yang memaksa? Memang kondisinya bisa. Yang namanya kamu berbuat kejahatan, kamu sudah jadi tersangka. Ya, kamu sekarang sudah statusnya tersangka. Menjalani sidang itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ya, di negara manapun yang namanya sudah jadi tersangka pasti disidang dan wajib diikuti. Wajib kamu ikuti ya. Karena kamu sudah jadi tersangka dan kamu penjahatnya gitu. Kamu bersalah. Kamu pikir ya dengan status kamu ini seorang yang terkenal ya, jadinya kamu diperbolehkan misalnya mengikuti sidang sambil dari tempat tidur atau dikasih sofa khusus gitu. Atau perlakuan-perlakuan spesial lainnya, ya nggak bisa gitu. Namanya kita udah bersalah, ya jalani gitu. Harus dijalani. Hargailah penegak hukum ini biar cepat selesai. Jangankan orang yang bersalah, kita aja kadang-kadang ya nggak bersalah. Misalnya contoh, saya melihat kasus pembunuhan. Bang Ali Musa tiba-tiba ngebunuh Bang Bob. Ya, Bang Bob dibunuh di depan mata saya. Saya dipanggil jadi saksi.
Saya nggak kenal dua-duanya, saya cuma melihat mereka. Saya juga harus repot-repot jalani sidang, ya, duduk di ruangan sidang itu sampai berjam-jam hanya untuk menjelaskan apa yang saya lihat gitu. Ada untungnya bagi saya nggak? Nggak ada. Bagi saya ada untungnya nggak untuk menjadi saksi? Nggak ada. Tapi mau nggak mau ya. Demi apa? Demi hukum di Indonesia ini berjalan dengan semestinya. Apalagi kamu yang sudah jadi tersangka. Jadi kamu memang harus menjalaninya, dan memang kondisi dia sanggup kok. Kondisi Kasman itu waktu awal-awalnya dengan gagahnya ya, dia masih bisa ngomong, iya ini paman saya tidak akui saya, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dia mencoba bermain sebagai playing victim, seakan-akan dialah yang jadi korban karena nggak diakui sama keluarganya, dialah orang yang tersakiti. Ya, dia memposisikan dirinya sebagai korban. Padahal jelas dia nggak diakui keluarganya karena kebejatan dia. Masih bisa dia keluar-keluar seperti itu. Begitu dibukakan videonya satu-satu, baru shock. Ya, terus saksi-saksi menjelaskan kehidupan dia dari dulu bagaimana, tambah shock, tambah keringat dingin, gemetaran, karena gemetaran terakhir jadi demam, ya jadi pingsan gitu, karena nggak tahan gitu ya. Untung belum sampai jantungan. Kenapa disebut paksa gitu? Kalau yang namanya dipaksa itu dari awal kamu udah kayak ini ya, kayak orang udah pucat banget, nggak sanggup gitu. Nampak orang yang benar-benar nggak sanggup menjalani sidang, sama yang sebenarnya sanggup, tapi karena di tengah persidangan tuh jadi shock, ya, jadi shock setelah melihat bukti-bukti, jadi pucat gitu. Sama kayak contoh misalnya kita menjalani sidang, kita sudah dikasih nampak buktinya ya, hukuman mati nih. Kita udah berpikir, waduh bentar lagi hukuman mati, sehingga stres ya, stres. Yang namanya stres itu kan memicu sakit-sakit yang lain gitu. Asam lambungnya kumat, ya jantungnya jadi nggak kuat. Banyak hal yang bisa dipicu karena stres, ya stres tiba-tiba itu. Jadi kalau mau dibilang dipaksakan, jelas nggak ada dipaksakan. Ada dokter yang memeriksa apakah dia siap menjalani sidang atau tidak. Oh ini masalah waktu aja kok. Kamu nggak bisa menghindari ini bang, ya. Taipudin kalian nggak bisa menghindari ini wajib sidang gitu. Nggak sekarang, besok juga akan sidang. Nggak akan ada yang berubah kok. Nggak akan ada yang berubah, jalani saja. Makin cepat makin bagus. Orang bilang kalau udah capek, sekalian capek semua gitu. Ya kalau kita lagi kerja itu kan gitu kan. Udah terlanjur capek kok, ya udah sekalian aja capek semua. Ngapain diundur-undur? Nggak berubah keadaan juga diundur. Saksi-saksi sudah jelas, barang bukti juga sudah jelas. Oke, mungkin saya nanya pendapat dulu ya dari teman-teman sebelum kita lanjut. Ya, shalom untuk Bang Bob yang sudah hadir juga di sini. Dari Bang Ali Musa, melihat bagaimana ya fitnahan-fitnahan dari Saifuddin ini mengatakan bahwa kasus ini di dalam mafia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kaki Julius dan yang ada di live comment, dan selamat sore untuk saudara kita yakni Bang Bob ya. Sejujurnya saya demi Allah rasanya tuh gimana ya, kalau tengok Saifuddin Ibrahim dan Kosman ini, memang sebenarnya orang-orang seperti mereka lah yang merusak kekristenan itu sendiri dan yang mempermalukan orang-orang Kristen itu sendiri ya. Jujur saja di sini Malakama, saya yakin seperti Bang Bob ini, saya meyakini itu bahwasanya beliau pun terkadang beliau terpaksa harus menelan pil pahit ya, dengan rasa marahnya yang tidak dapat diluapkan, dengan rasa kekecewaannya yang tidak dapat diluapkan oleh saudara-saudara kita Muslim, oleh karena perbuatan mereka, lalu kita menanggapinya ya, mau tidak mau kekristenan itu terbawa-bawa gitu. Jadi ketika kami menyinggung-nyinggung sesembahan kawan-kawan Kristen ataupun sesembahan kekristenan, itu orang-orang seperti Bang Bob ini akan merasa apa ya, pasti di dalam hatinya, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, tetap beliau ini tersakiti, tetap beliau ini merasa yang jelas tersakiti. Namun apalah daya ya, karena memang inilah menanggapi. Makanya jujur saya terkadang yang saya pikirkan, demi Allah, setiap saya upload video ataupun saya tengah berdebat, itu yang saya ingat di otak saya, yang teringat terlebih dahulu ini Bang Bob. Karena apa? Saya setiap untayan kata yang keluar dari lisan saya
itu saya yakin akan, kalaupun Bang Bob itu mendengarkan ataupun sempat mendengarkan sengaja maupun tidak sengaja dan terdengar oleh telinga beliau, beliau pasti akan tersakiti dengan ucapan-ucapan yang saya lontarkan, di mana saya menepis dari segala sesuatu fitnahan yang dibuat oleh para kaum munafik seperti Saifuddin Ibrahim dan KC ini ya. Jadi saya terkadang berpikir bahwasanya kapanlah orang-orang seperti Bang Bob ini dapat keluar dari masalah, dan kami pun dapat, umat Islam ini dapat leluasa menyampaikan apa yang kami rasa, dan dengan leluasa kami menebarkan siarnya, karena mahu tidak mahu, dan itu pasti gitu ya, itu pasti menyakiti hati Bang Bob, itu saya tahu, saya meyakini itu. Nah, untuk Saifuddin Ibrahim sendiri, karena memang orang-orang seperti dia itu bemper ya, dimana tidak kita mungkiri ya, ada orang-orang Kristen sendiri yang berpikiran picik, yang menyuruh ya para murtadin ini untuk menyerang Islam. Contoh saja seperti Ibnu Kalam. Ibnu Kalam ketika dia menadahkan tangan dari orang-orang yang memberikan donasi dari oknum-oknum kekristenan, itu diperintahkan untuk menyerang, harus terus mengkritisi ataupun menyerang. Nah, sehingga keluarlah kata-kata fitnahan yang dimana di dalam Islam itu boleh mencuri babi, boleh meminum anggur gitu ya. Jadi disitulah maka kita pun membantahnya dengan keras gitu. Maka saya terkadang juga heran ya, artinya herannya begini, orang seperti Bang Bob, beliau sangat paham tentang Islam dan bagaimana Islam itu dapat. Beliau ingat ketika saya pernah mendengar pernyataan beliau ketika beliau berkata pernah lupa saya, sekolah agama Islam ya, tentang fikih maupun hadis selama saya 1 semester. Nah, ini saya tuh terkadang bingung ya, kenapa orang seperti Bang Bob ini kok tidak lantas keluar dari masalah gitu loh, keluar dari masalah. Jujur contoh seperti Rudi Yohanes. Kalau Rudi Yohanes saya sekarang sudah tidak saya harapkan lagi, karena terkadang statement-statement Rudi Yohanes pun macam anak kecil gitu, macam anak kecil, kekanak-kanakan. Tidak seperti Bang Bob yang dimana ya maklum namanya beliau juga orang terpelajar, beliau juga adalah seorang advokat yang dimana keilmuannya tentu dalam hal argumentasi itu mumpuni. Nah, jadi saya harap Bang Bob dapat memaklumi, dan seandainya pun ada rasa sakit hati dari untayan-untayan kata yang keluar dari lisan kami para umat muslim dalam membantah orang-orang yang bodoh ini, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Dan semoga ini memang doa saya semenjak saya kenali Bang Bob ini, doa saya selalu ketika saya sholat itu, ketika saya sujud, saya berkata dalam hati, meminta pada Allah semoga Bang Bob ini dihilangkan dari sifat kesombongannya di dalam hati sehingga menjadi tentara Allah. Itu doa saya. Oke, itu saja semoga. Oke, makasih Bang Ali Musa. Ya, saya lanjut dari Bang Bob tanggapannya ya. Melihat Saifuddin ini kok makin hari makin banyak aja fitnahan-fitnahan dia. Ya, ini bisa menjadi bukti yang malah memberatkan dia ya. Tuduhan-tuduhan bahwa pengadilan ini ada mafia di belakangnya ya. Padahal Kasman ini sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Siapa juga yang mau capek-capek ngurusin dia. Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh MUI itu kan karena memang apa yang dia ucapkan itu udah meresahkan. Kalau nggak meresahkan pun nggak akan diapa-apain. Sebenarnya si Kasman bin Sunet ini ya, banyak sebenarnya YouTuber Kristen juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang lebih sama lah dengan Kasman. Tetapi sebagian itu belum sampai meresahkan ya. Karena yang nonton mungkin masih dikit. Terus juga fitnahannya itu nggak begitu kontinu dilakukan. Kalau Kasman ini memang setiap hari gitu, setiap hari banyak sekali. Ya, menurut Bang Bob, bagaimana nih si Saifuddin? Betapa luar biasanya ya, dia bukan seorang praktisi hukum dan dia juga bukan pengacara, tapi bisa komentari dengan sangat leluasa. Ya, silakan Bang Bob. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ko Julius dan Bang Musa ya. Salam untuk saudara kita yang lain yang menyaksikan siaran live ini ya. Yang pertama, bagi para pemirsa dan kawan-kawan di live chat ya, jangan lupa like, share,
live ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang teredukasi, karena apa yang kita bicarakan sore hari ini di channelnya Bang Julius ini, Ko Julius ini adalah merupakan wadah edukasi kita ya, terkait dengan statement atau pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang pertama begini, apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya bukan untuk kali pertama ya. Sejak perkara MKC dia katakan, dia akuin sudah diserahkan ke dia, maka jurus yang dia lakukan itu seperti yang saya katakan di channel saya gitu. Apa itu? Jurusnya itu adalah jurus mabuk bin sabodoteng gitu ya. Artinya bodoh amat gitu, jurus mabuk bodoh amat gitu. Padahal apa yang dia katakan itu sebenarnya tidak ada gitu. Itu hanya cerita horor yang ada di pikirannya, lalu dia narasikan, dia sampaikan ke publik begitu. Setiap proses sidang MKC, bahkan ketika ada keberatan dari penasihat hukum MKC, itu tidak pernah ditolak oleh majelis hakim. Selalu diakomodir, ya. Selalu diakomodir sehingga permasalahan kemarin MKC tiba-tiba sakit, pingsan, segala macam gitu ya. Sebenarnya saya melihat MKC itu pada saat pemeriksaan saksi itu mendapatkan satu tekanan psikis dari perbuatannya sendiri, ya, bukan dari adanya tekanan intervensi hujatan dari para saksi, tidak. Mungkin kita belum pernah ya duduk di kursi pesakitan ya di hadapan persidangan itu, karena begini kawan-kawan, orang yang duduk di kursi pesakitan itu di persidangan itu ilmunya akan hilang semua. Sepintar apapun, secerdas apapun, ketika dia duduk di kursi pesakitan itu menggunakan rompi terdakwa, ilmunya hilang. Begitu. Saya ambil contoh perkara Profesor O.C. Kaligis. O.C. Kaligis itu udah salah satu pakar hukum di Indonesia yang diakui mumpuni ya. Nah, ketika O.C. Kaligis itu dihadapkan di kursi persidangan, dia sendiri tidak mampu mengeluarkan kemampuannya, begitu. Sehingga dia butuh orang untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai terdakwa. Salah satu yang dialami oleh Pak O.C. Kaligis itu adalah tekanan psikis ya. Nah, begitu juga Pak MKC kemarin. Jadi ketika dia mendengar keterangan saksi itu, disitulah dia teringat, terulas kesalahan apa yang dia sudah buat. Begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh saksi itu, kemudian video itu diputarkan kembali, dia stres, emosional. Begitu. Ko Julius, saya izin sebentar, saya angkat telepon dulu. Nanti saya lanjutin ya. Saya mau dulu Boleh, sebentar. siap, boleh, Ada yang boleh. penting. Silakan. Siap. Demikian tadi kaum muslimin ya, dan apa yang dikisahkan ataupun yang dibicarakan ya oleh seorang pengacara Kristen ini ya, karena memang semua itu harus memakai akal sehatnya, di mana beliau ini sangat mumpuni di dalam argumentasi ya tentang hukum, karena memang beliau adalah seorang sarjana hukum ya, seorang advokat, seorang pengacara. Jadi kaum muslimin, ini sebenarnya video ini panjang, hanya saja nanti saya akan bagi-bagi di mana kejelasan itu akan nampak ketika video itu saya potong-potong ya. Jadi ini ada part 1, part 2, part 3, mungkin ini sampai 3 bagian. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.